Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Dia Ayu Komalasari dengan NIM 0541498998 dari Prodi S1 Manajemen Mata Kuliah Pancasila. Di video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang mengenai proses lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung, dan tentunya relevansinya bagi generasi muda. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan penuh diskusi dari berbagai tokoh penting Indonesia. Mereka berjuang untuk menyusun dasar negara yang bisa menyatukan semua keberagaman yang ada di Indonesia. Proses lahirnya Pancasila melalui beberapa tahapan krusial, yaitu pembentukan BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Peristiwa yang memicu lahirnya Pancasila adalah janji kemerdekaan dari Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan Indonesia dalam Perang Dunia II. Untuk merealisasikan janji tersebut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk membahas calon dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini sejumlah tokoh seperti Muhammad Yamin, Suparmo, dan Soekarno menyampaikan usulan mereka. Sidang kedua BPUPKI dimulai tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Sidang kedua ini berhasil menentukan beberapa rumusan, yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, dan pernyataan kemerdekaan. Hal tersebut menandai selesainya tugas BPUPKI yang kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 45. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan Insinyur Soekarno, Hatta, A.A. Maramis, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Habibie Djokro Sujoso, Abdul Qahar Muzakir, Kyai Haji Agus Salim, Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim. Rumusan Pancasila pertama kali terdapat dalam naskah Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia 9 pada tanggal 21 Juni 1945 yang berbunyi, "Satu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Daroji di Vietnam dengan mendatangkan Dr. Rajiman, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta yang memiliki tugas untuk meresmikan pembukaan batang tubuh UUD 45. Proses perumusan dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus telah menghasilkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia beserta pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan cara mengubah Piagam Jakarta atau Rancangan Muhammad Hukum Dasar dan Rancangan Hukum Dasar. Nilai-nilai luhur yang tercermin adalah menghargai perbedaan pendapat dan pandangan, rela berkorban, mengutamakan kesatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan kelompok atau pribadi. Relevansinya bagi generasi muda yaitu perbedaan suku, agama, dan pandangan politik tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan nasional. Setiap masalah harus diselesaikan melalui diskusi jujur dan terbuka, bukan dengan paksaan ataupun kekerasan. Kita harus siap mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.